Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rinjinul Kholis. Teman-teman bisa manggil saya Ranzi. Saat ini saya diamanahkan sebagai Sekretaris Jenderal BEM Siti Al-Hikmah, dan pada kali ini saya hadir pada sesi RBK ruang bicara kita yang kesekian gitu ya. Jadi teman-teman, pada sesi kali ini saya akan membacakan sebuah artikel mengenai amanah gitu. Jadi di sini bunyi artikelnya adalah ketahui 7 cara menjaga amanah atau titipan yang diberikan dengan baik gitu teman-teman. Jadi di sini tertulis yang pertama, pastikan amanah ataupun titipan yang kita terima itu tidak melanggar norma ataupun hukum. Nah, jadi ketika seseorang itu memberikan kita suatu amanah, maka kita harus berpikir apakah sesuatu yang diamanahkan kepada kita itu adalah sesuatu yang melanggar norma atau hukum atau enggak gitu kan. Saya ulangi, ketika amanah itu dititipkan kepada kita, kita harus paham apakah amanah ini bertentangan dengan norma dan juga hukum gitu ya teman-teman. Jadi kita harus kritis terhadap amanah yang diberikan kepada kita gitu. Jadi kita jangan pernah menerima amanah yang mungkin dirasa bertentangan dengan norma dan juga hukum negara, apalagi hukum Islam gitu ya. Yang kedua, kita harus berhati-hati saat menjaga amanah. Saat amanah itu diberikan, sudah menjadi tanggung jawab kita gitu ya. Jadi ketika amanah itu diberikan, itu sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaganya. Misalnya kita diberikan amanah oleh teman untuk mengantarkan barang. Nah, tugas kita adalah berusaha bagaimana caranya agar barang itu sampai ke tempat yang diminta dan dalam kondisi baik ataupun kondisi utuh gitu. Jadi cukup sampai situ aja gitu ya. Nah, di sini kan jangan sampai kita itu kalau misalnya diberikan amanah untuk menyampaikan barang itu ada kerusakan atau ada kecacatan. Jadi kalau misalnya kita diberikan amanah kemudian barang itu rusak, maka tidak amanah teman-teman. Kita telah bersikap apa lawannya amanah ya? Khianat mungkin ya. Ya, lawannya amanah itu khianat. Karena kan amanah itu kan dapat dipercaya ya. Dan lawannya itu dikhianat. Itu ya tidak bisa dipercaya. Ataupun tidak, ya mungkin tidak dipercaya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga di sini, berjanji kepada diri sendiri untuk melaksanakan amanahnya dengan baik. Pernah nggak teman-teman ketika mendapatkan suatu amanah, teman-teman itu berikrar kepada dirinya teman-teman bahwa saya harus melakukannya dengan baik gitu. Mungkin jarang ya, atau mungkin tidak pernah gitu. Bahkan saya sendiri pun tidak pernah gitu. Jadi ketika saya mendapatkan amanah, saya tidak pernah bicara seperti itu, tapi di situ saya langsung menanamkan dalam hati saya bahwa nggak ada motivasi tersendiri sih gitu, nggak ada motivasi tersendiri. Mungkin kita juga perlu coba nih caranya itu, yang kita harus berjanji kepada diri sendiri gitu. Jadi misalnya suatu waktu kita diamanahkan sebagai pengurus, ya udah kita berjanji pada diri kita sendiri bahwa saya akan menjalankan amanah ini dengan baik. Bisa nggak kira-kira? Ya walaupun secara ucapan kita bisa, namun dalam pelaksanaan itu kan yang berat ya. Nah, ini juga perlu hati-hati teman-teman, jangan sampai kita bisa berjanji kemudian kita tidak bisa menjalankannya gitu. Karena ketika kita bisa berjanji dan kita berlaku khianat, ini jatuhnya ke ciri-ciri orang munafik ya teman-teman gitu ya. Jadi sebenarnya ini juga ada kaitannya. Jadi ternyata orang yang melanggar amanah itu adalah orang-orang yang termasuk golongan orang munafik mungkin gitu ya. Apa terlalu berat bahasanya? Enggak ya, kayaknya cocok gitu ya. Nah, kemudian yang keempat di sini,
kita itu harus mengetahui risiko yang terjadi apabila kita tidak menjalankan amanah gitu. Ya pasti dong ketika sesuatu itu diberikan kepada kita pasti ada konsekuensinya kan, nggak mungkin kan kalau sesuatu itu nggak ada konsekuensinya gitu. Bahkan rasanya aneh ya kalau nggak ada konsekuensinya tuh. Contohnya apa ya? Contohnya itu ketika kita diberi amanah kemudian kita tidak berlaku amanah, ya otomatis orang tuh nggak akan percaya lagi kepada kita gitu. Padahal di zaman sekarang ini, di zaman kolaborasi ini, hal yang paling dibutuhkan adalah kepercayaan. Jadi jangan pernah teman-teman melanggar ataupun mengkhianati ataupun ingkar terhadap amanah itu, karena tadi konsekuensinya adalah teman-teman tidak akan lagi dipercaya, mungkin tidak akan dipercaya secara personal ataupun secara keorganisasian gitu. Jadi menurut saya itu sangat rugi ya ketika kita tidak bisa lagi mendapatkan kepercayaan gitu. Kemudian yang kelima di sini ada tulisannya itu, selalu ingat jika Tuhan selalu memperhatikan kita dimanapun berada. Nah ini adalah hal yang benar bahwa Tuhan itu selalu membersamai kita gitu. Tuhan itu selalu memonitoring kondisi kita. Tuhan itu selalu melihat apa yang kita kerjakan. Iya betul. Maka jangan pernah sekali-kali kita beranggapan bahwa Tuhan tidak melihat kita nih, kita bolehlah berlaku curang atau berlaku tidak amanah itu. Nah ini jangan sampai teman-teman, jangan sampai hal-hal seperti ini itu mampir ataupun singgah di diri kita. Kemudian yang keenam, tidak menjaga amanah itu akan merusak hubungan dengan orang lain. Nah ini sama seperti tadi teman-teman, ketika kita tidak menjalankan amanah maka kita tidak akan lagi dipercaya dengan teman kita mungkin gitu ya. Nah ini ternyata bisa sampai separah itu ya, bisa sampai merusak hubungan. Nah ini yang belum pernah Razi terima sih. Yang mudah-mudahan kita semua nggak bisa ya, ataupun bisa terjaga dari kondisi-kondisi ingkar amanah. Kemudian yang ketujuh, amanah itu akan beri kita banyak manfaat. Nah ini yang selalu tadi Razi bilang, bahwa ketika kita memberikan ataupun menjalankan amanah dengan baik, tentu akan berdampak kepada diri kita juga. Yang pertama itu kita akan dipercaya oleh orang lain, kemudian kita memiliki banyak teman, kemudian kita juga dapat bermanfaat bagi sekitarnya. Nah mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.